Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali dalam ruang katekese oleh para frater Biara Kapusin Jalan Medan. Dalam gereja Katolik, terdapat dua bentuk penghayatan dan pengungkapan iman akan Allah, yaitu perayaan liturgi dan praktik devosi. Contoh perayaan liturgi yakni perayaan Ekaristi, sakramen tobat, atau sakramen-sakramen lainnya. Sedangkan devosi merupakan kebaktian khusus, ulah kesalehan umat beriman dalam bentuk doa, agar umat semakin terarah pada peristiwa-peristiwa Yesus, Maria, atau orang-orang kudus. Contohnya devosi rosario. Praktik devosi dalam gereja Katolik semakin berkembang subur pada abad pertengahan, sekitar abad ke-14, karena umat merindukan praktik doa yang lebih sederhana. Sekarang saya akan memperkenalkan dengan singkat devosi kerahiman ilahi. Devosi kerahiman ilahi diperkenalkan oleh seorang suster, Maria Faustina, dari kongregasi Bunda Allah Kerahiman di Polandia, dan sekarang telah dikanonisasi menjadi seorang santa. Kata rahim berasal dari kata Ibrani rehem, dan bahasa Latinnya misericordia. Miser artinya orang miskin, orang yang lemah, dan cordia artinya hati. Jadi misericordia berarti hati yang terarah kepada orang miskin dan orang yang lemah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahim dimengerti sebagai kantong selaput di mana janin bertumbuh dan berkembang. Maka kerahiman ilahi mengacu pada kasih setia Allah kepada manusia, melampaui kasih seorang ibu terhadap anaknya. Suster Maria Faustina Kowalska adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi dan masuk dalam kelompok mistikus gereja. Semasa hidupnya, Suster Faustina adalah seorang suster yang setia berdoa dan tekun melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh pemimpinnya. Pada waktu inilah Allah mewahyukan dirinya melalui beberapa penglihatan yang ia terima. Dengan bantuan pembimbing spiritualnya, Pastor Mikhail Sopoko, ia akhirnya mampu menuliskan setiap pengalaman rohani itu dalam buku hariannya. Buku itu dikenal dengan Buku Harian Santa Faustina, dan ini menjadi pedoman dalam praktik devosi kerahiman ilahi. Devosi ini memiliki dua intisari, yakni mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih kepada sesama. Sikap mengandalkan Tuhan dalam devosi ini adalah percaya kepada Tuhan meski mengalami kesulitan dan penderitaan. Tuhan akan selalu menemani kita dalam perjalanan hidup ini. Intisari yang kedua dari devosi kerahiman ilahi ini adalah belas kasih. Para devosan kerahiman ilahi diajak menjadi pribadi yang berbelas kasih kepada sesamanya. Suster Faustina sendiri membagi tindakan belas kasih ini dalam 3 bentuk, yaitu perbuatan, perkataan, dan doa. Devosi kerahiman ilahi tidak hanya berkembang di Polandia, tetapi juga telah dikenal dan dipraktikkan di banyak negara, termasuk di Indonesia.
Berdasarkan data Keuskupan Agung Pontianak, devosi kerahiman ilahi sudah berkembang di 22 keuskupan di Indonesia dan mungkin sudah dipraktikkan di paroki kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada banyak kekayaan rohani yang dimiliki gereja kita. Salah satunya ialah devosi kerahiman ilahi. Ini menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa memang tidak akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, tetapi berdoa menguatkan kita untuk menyelesaikan semua masalah yang datang kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikian katekese singkat mengenai devosi kerahiman ilahi. Semoga katekese ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih.